Sahabat Kebun, selamat datang di Slice of Bun. Kali ini kita akan mengeksplorasi potensi komoditas kopi di Pandeglang, Banten. Nah, di sini kita akan menjelajahi sepenggal kisah menarik dari ragam dunia kopi yang penuh cita rasa. Yuk ikutin keseruannya. Yuk! Kopi bukan sekedar minuman bagi masyarakat Indonesia. Minuman ini adalah bagian dari keseharian mereka. Kebiasaan minum kopi telah menjadi budaya tersendiri yang menghubungkan mereka dengan tradisi dan warisan lokal. Tempat yang kami kunjungi di Slice of Bun episode kali ini adalah Imah Kopi Gunung Karang. Sebuah kedai kopi yang menjadi salah satu tempat favorit masyarakat Banten untuk menikmati secangkir kopi. Jadi kalau misalkan kita kilas balik, gimana sih berdirinya Imah Kopi dan apa sih filosofi dari nama Imah Kopi tersebut? Pertama saya mau menceritakan filosofi dari Imah Kopi tersebut. Tujuan dari nama Imah Kopi tersebut ini untuk mengumpulkan beberapa kopi yang ada di Banten, kayak seperti dari daerah Pandeglang, Pandeglang dari Wonosari, Gunung Karang, terus yang dari Serang ada dari Cinangka, terus dari Ciamis juga. Gitu. Kita tuh visi-visinya pertama memberdayakan dari segi SDM-nya, terus membantu dari segi pertaniannya juga gitu. Terus kita membeli dari hasil taninya mereka dari segi biji kopinya gitu. Ini kita benar-benar memberdayakan dari segi petani milenialnya, yang anak mudanya, terus dari ibu kelompok modern taninya gitu. Kita memberdayakan ini agar SDM ini tuh terbantu gitu. Terus ekonomi mereka juga mulai terbantu dari dengan adanya Imah Kopi tersebut. Kedai ini tidak hanya menawarkan cita rasa kopi yang khas, tetapi juga memberikan ketenangan dan suasana alam yang memanjakan mata, mengajak siapa saja yang datang untuk lebih dekat dengan alam dan mengenal kopi lokal lebih dalam. Menu favorit di sini lebih ke kopi hitam sih, signature. Kita memakai kopi lokal Gunung Karang, jadi campuran Arabica dan Robusta. Jadi rasanya lebih ke tidak terlalu pahit. Jadi balance. Ada asam-asamnya ya? Iya, ada asam, manis, pahit. Kalau pengunjung di sini dari kalangan anak muda, orang tua sih, sampai orang tua. Tapi untuk weekday kebanyakan kalangan anak muda. Tapi kalau weekend mungkin kebanyakan ingin berlibur dengan keluarganya, diisi dengan kalangan orang tua. Nah, Mas, dengar-dengar nih bahan baku kopi di sini tuh diambil dari pohon kopi yang udah 100 tahun gitu. Nah, itu gimana sih ceritanya, bisa diceritain nggak? Pohon kopi dari 100 tahun itu udah ada di zaman VOC. Dan warga sekitar juga tetap merawatnya dengan cara natural, yaitu memberi pupuk organik ya. Untuk pohon yang 100 tahun dan pohon yang masih muda, kita perawatannya sama dengan cara natural juga. Tidak jauh dari kedai kopi, tersembunyi cerita istimewa tentang akar sejarah kopi di tanah Banten. Di sini, berdiri kokoh areal perkebunan kopi yang kini telah berusia 120 tahun. Perkebunan kopi ini menjadi saksi bisu perkembangan kopi di wilayah Banten, khususnya Pandeglang. Imah Kopi Gunung Karang adalah salah satu kedai kopi yang menggunakan bahan baku biji kopi lokal, termasuk dari perkebunan kopi Gunung Karang yang telah berusia lebih dari 1 abad. Kalau untuk harapan ke depannya untuk industri kopi ini gimana? Harapannya untuk industri kopi khususnya di Indonesia ya, yaitu semakin lebih dikenal gitu, terus semakin banyak juga untuk regenerasi si petani kopinya, terus juga lebih bisa mengembangkan dari segi misalkan pemasarannya, pengenalannya gitu, terus dari segi misalkan memprosesnya juga gitu, terus lebih ke banyak memperbanyak literasi sebenarnya gitu. Jadi jangan malas membaca sebenarnya. Perjalanan kita kali ini memperlihatkan betapa kayanya potensi Banten yang kini mulai dikenal sebagai wilayah penghasil biji kopi.
Terima kasih sudah menyaksikan sepenggal kisah menarik dari dunia perkebunan Indonesia. Sampai jumpa di Slice of Bun episode berikutnya ya. Bye-bye!